Sekali lagi aku bacain ini aja prediksi di mana tidak harus percaya 100%, tapi biasanya menuju ke sana, gitu ya. Tentang persidangan Niki, pelan. Wheel of Fortune. Wheel of Fortune ini adalah suatu keberuntungan yang baik untuk Niki sebenarnya. Sebenarnya ya, keberuntungan yang baik untuk Niki di persidangan ini. Kenapa? Karena ada yang saya bilang seperti biasa, di mana setiap persidangan ini selalu ada kejutan-kejutan. Nah, kemarin kan ada kejutan baru. Nah, Wheel of Fortune ini adalah di mana bisa menguntungkan Niki, di mana mungkin jaksa atau hakim dia bisa menilai tentang apa yang diucapkan oleh Niki kemarin, gitu. Penilaian jaksa dan hakim apa yang kamu bisa? Tuh. Penilaian jaksa dan hakim dia sangat mempertimbangkan. Ini adalah Queen of Swords. Queen of Swords ini adalah orang yang harus benar-benar bijak dan mempertimbangkan permasalahan ini seperti apa. Mungkin bisa jadi jaksa atau hakim ini sekarang sedang berusaha menilai dan mencari benang merah dari kasus dari Nikita Mirzani ini. Ya, Niki agak sedikit marah karena itu tadi. Dia mempunyai bukti baru. Seperti biasa aku bilang, di mana setiap persidangan Niki ini selalu ada kejutan-kejutan dan momen-momen yang bisa dibilang sangat menguntungkan Niki loh sebenarnya. Kayak waktu kemarin ada kucing masuk duduk di bawah Niki. Itu suatu keberuntungan yang baik untuk Niki sebenarnya. Makanya nanti semakin kesini tuh nanti kita akan melihat siapa sih sebenarnya dalam dari persidangan dari Niki ini sebenarnya. Ada aktor intelektual bisa bilang gitu, Bang? Ada banget tuh. Ini adalah ini King of Pentacle. Jadi ini kartu yang aku buka dari tadi. Nih kita lihat ya. Ini kartu yang kita buka ini semua adalah masalah duit semua. Ini uang semua. Jadi kemungkinan besar ini ada indikasi money politik, suap-suapan dan lain-lain. Suap-suapan itu dalam arti gini, orang yang berusaha untuk memberikan gratifikasi lah, seperti itulah kurang lebihnya. Gitu. Niki selalu merasa dia selalu dikriminalisasi. Apakah itu benar? Benar tuh. Lihat, ini banyak sekali orang yang ini adalah Six of Cup. Six of Cup ini adalah orang-orang yang sedang bermain dalam arti orang-orang yang ikut andil di dalam persidangan ini bukan hanya satu orang, tapi 6 orang loh, lebih dari 2 orang. Ini lebih dari 2 orang. Jadi makanya ini kemungkinan besar ya kita akan lihat bahwa persidangan ini akan agak sedikit memakan waktu yang agak lama, karena kita akan tahu dalamnya siapa. Gitu. Ini yang membuat Niki emosi. Dia bilang saya merasa dikriminalisasi, selama ini saya diam karena saya tidak bisa mengusahakan selama 5 bulan. Yeah. Emosi memuncak Niki itu emang dia sudah pendam dari 5 bulan lalu, karena pribadi. Betul. Ini emosi yang sudah lama dipendam sama Niki sebenarnya. Ini adalah King of Swords. King of Swords itu dimana dia sudah mempunyai perasaan yang sudah tidak nyaman dan dia merasa bahwa ini persidangan terlalu berlarut-larut untuk dia dan tidak menguntungkan untuk sisi Niki. Tapi di sini jangan lupa Niki ini akan menjadi saksi kunci nanti, di mana dia akan membuka siapa sosok orang-orang di belakang persidangan ini. Tapi satu persatu oleh Niki. Niki ini bukan orang yang manut-manut aja. Niki ini orang yang pintar loh. Jadi Niki ini orang yang pintar. Dan satu lagi, aku ini tidak memihak ke Niki atau tidak memihak ke siapapun. Karena ini aku baca berdasarkan tarot yang aku baca ya. Maksudnya dari kartu yang aku keluarin. Gitu. Bang, tapi menurut Abang, selain 6 orang itu termasuk aktor intelektualnya atau ada lagi yang lebih besar 6 orang itu? Devil. Ada yang lebih besar lagi. Devil. Jadi kemungkinan besar ini adalah sebenarnya kita bilang adalah bukan untuk menutupi kasus, lebih tepatnya adalah permasalahan dari bos-bos produk skincare sebenarnya. Ya, yang ini sedang bukan ditutupin ya, lebih tepatnya adalah ini untuk gonjang-ganjing dari si produk skincare ini sendiri. Kenapa aku bilang si produk skincare ini sendiri? Kenapa? Karena kan kita bisa lihat di sini ini bisnis yang sangat menguntungkan untuk di Indonesia ini, produk skincare ini. Nah itulah makanya
kenapa juga Niki bisa menjadi bukan brand ambassador, di endorse dan juga menjadi kayak influencernya mereka. Ya karena di sini banyak duitnya, gitu. Banyak duitnya banget untuk produk skincare ini. Ya. Niki bilang dia ada bukti itu yang tadi pasti terekam bersama dari dokter RD dan sebagainya. Akankah Niki bisa bebas karena dia sudah mengungkapkan semua? Kemungkinan besar dia akan bebas, tapi ya kita lihat prosesnya ini masih berjalan. Kenapa saya bilang prosesnya masih berjalan? Ini sangat lama sebenarnya prosesnya. Tapi kemungkinan besar apa yang sudah dialami Niki ini dalam arti gini, dia sudah ada di dalam tahanan ini lebih dari 5 bulan ya, lebih dari 5 bulan loh, lebih, hampir setengah tahunan. Jadi kemungkinan besar dia sudah menghitung berapa lama dia akan ada di sini. Jadi kemungkinan besar ini Niki akan bisa bebas. Itu apa maknanya? Ini maknanya adalah 12 cup. 12 cup-nya adalah perjanjian, deal-dealan, lebih tepatnya seperti itu. Kan kita nggak tahu ya, yang namanya kita di persidangan kan itu semua sangat mungkin. Yang tidak mungkin bisa jadi mungkin, yang mungkin bisa jadi tidak mungkin, gitu. Tapi ini besar sekali kemungkinannya untuk Niki ini bisa bebas. Apa yang buat abang yakin besar? Berapa persen? Sangat, hampir lebih dari 60%. Niki ini akan bebas. Ini apa itu? Ini adalah arti dari kata kartunya adalah arti dari seorang cinta. Jadi intinya bahwa Niki ini dia sebenarnya dibalik kebarbarannya dia, dibalik kontroversialnya dia, Niki ini orang baik. Ini seperti itu. Abang bilang 60%, ya. 40%-nya apa yang membuat Niki tidak bisa bebas? Ini konspirasi. Ya kan? Bisa dibilang konspirasi atau lebih tepatnya adalah kepentingan seseorang. Itu apa maknanya? Ini maknanya adalah Nine of Wands. Nine of Wands ini adalah kayak semacam orang yang baik tapi dia dikerecokin oleh orang-orang sekitarnya yang tidak ingin dia tuh sukses. Ini dia. Gitu. Bang, dari semua kartu kita bisa tarik benang merahnya. Menurut abang, Niki ini benar-benar emang banyak yang dikriminalisasi dari ibaratnya tadi abang bilang ada 6 orang, ada anak kuat. Benang merahnya apa sih? Tuh kan? Benang merahnya adalah Page of Wands. Page of Swords. Page of Swords ini adalah lebih tepatnya adalah Niki ini bisa dibilang adalah korban sebenarnya. Korban, kenapa saya bilang korban? Karena ya sebenarnya kan banyak loh di luar sana tuh produk-produk skincare yang mereka mengendorse seseorang, tapi tidak ada deal-dealan. Deal-dealan itu udah mati gini, tidak ada kontrak yang jelas. Tapi pada saat sama dengan Niki, mereka punya kontrak yang jelas, tapi kontrak ini dipermainkan sama seseorang. Bahwa dibilanglah Niki memeras atau apa. Sekali lagi, aku tidak memihak siapa-siapa. Dan ini aku bacakan berdasarkan kartu dan ini prediksi semua. Jadi intinya benang merahnya adalah Niki ini adalah sebagai ibu dari anak-anaknya dan dia juga adalah orang yang sangat baik sekali. Tapi itu dia, terlepas dari itu banyak sekali orang yang ingin mendompleng dengan Niki sendiri. Tapi caranya salah. Akhirnya terjadilah seperti ini. Tapi at least gini, Niki ini adalah orang yang sangat tangguh, tuh kan? Niki ini orang yang sangat tangguh. Ini artinya adalah King of Wands. Karena kartu Niki ini semua Wands semua. Wands ini artinya adalah kepribadian yang sangat tangguh. Kepribadian Wands tuh tongkat tuh tangguh, gitu. Jadi makanya kenapa saya bilang gini, Niki ini basicnya tuh. Orang yang sangat baik, Worth ini adalah orang yang sangat dicintai dan dia orang yang sangat melindungi dan dia juga orang yang sangat mencintai keluarganya. Jadi ya kita bisa bilang orang-orang yang sekarang ada di circle Niki ini kemungkinan besar adalah orang-orang yang berusaha untuk bukan bermain api ya, lebih tepatnya adalah mencoba
ketangguhan dari Nicky lah, itu aja. Gitu. Bang, Ya. Abang tadi bilang walaupun dia sudah organisasi, dia biasanya Niki diserang dari manapun dia emang tetap tangguh Wonder Woman lah bisa dibilang. Tuh, dia Wonder Woman, dia tower dia. Tower. Tower ini adalah bisa dibilang adalah dia mempunyai kekuatan seperti wanita Amazon. Intinya seperti itulah. Jadi dia ini orang yang sangat tahan banting lah, dan dia tidak takut sama siapapun. Nah, justru di permasalahan ini banyak sekali orang yang ingin membuka Nicky. Nah, itu yang jadi masalah. Makanya kasus-kasus ini akan terus berjalan. Ya karena banyak sekali kepentingan di sini, terutama adalah si produk-produk skincare itu sendiri. Nanti kita akan lihat deh. Nanti ini bisa jadi rekam digital di mana sebenarnya ini adalah permasalahan dari produk-produk skincare sendiri sebenarnya. Gitu. Siap. Oke.